Halo Sobat PAP, kenalin nama gua Andika. Nah di sini gua mau podcast sama mahasiswi-mahasiswi di Unpad. Tentunya ini di jurusan Ilmu Komunikasi nih. Nah sebelum itu gua pengen kenalin dulu PAP itu apa sih? PAP itu adalah podcast Prakarsa Nusantara. Jadi podcast ini dikelola oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya dari Departemen Kominfo ya. Nah sekarang gue udah bersama nih dua orang keren yaitu bintang tamu kita di episode yang pertama ini. Beralih aja di kita kenalan dulu sama mereka. Mereka ini siapa sih gitu sebenarnya? Mereka tuh apa gitu di sini tuh sebagai apa? Oke, halo Kak. Halo. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya biar enak. Boleh. Nama gue kayak tadi udah sebut, gue Andika. Boleh tahu nama kakak-kakaknya siapa? Gue Natalia Reva Amanda, cuma biasa dipanggil Reva aja. Reva, oke. Nama gue Monika Andini, dipanggil Monik. Oke, Reva sama Monik nih. Reva sama Monik, kenapa nih bisa ada di sini gitu? Kenapa bisa masuk Unpad? Ya, enggak sebenarnya di podcast ini dulu. Oh, Apa? sebenarnya diundang teman sih. Diundang, diajak sama teman. Siapa tuh temannya? Kalau boleh tahu. Apipah. Afifah. Iya. Afifah ini salah satu Anak Himni. anak Himni juga ya. Jadi dia ini sebagai apa Afifah itu di Himni? Oke, jadi bendahara di Himni. Jadi Monik sama Reva ini teman-teman Afifah nih. Iya, betul. Iya betul. Tapi di Unpad ini kalian itu udah semester 2 berarti ya. Udah ngelewatin baru setahun ya? Setahun. Iya sih, baru. Nah, kenapa sih alasan kalian tuh masuk Unpad tuh apa gitu? Padahal banyak kampus lain yang bisa kalian masuki tapi kalian pilihnya Unpad gitu. Reva dulu mungkin. Oke, Gua dari dulu. siapa? Reva. Iya. FYI aja ya, gue itu gelombang perdana pertama yang daftar di Unpad di angkatan gue, NPM 001 kan. Sebenarnya awalnya bukan pesimis untuk ke negeri atau gimana, cuma kayak emang milih yang paling dekat dari rumah aja. Terus di Unpad juga kan banyak kenalan orang. Terus dari keluarga sendiri udah bilang kalau Unpad tuh ada banyak keunggulannya gitu loh, masih bagus gitu. Gitu sih. Oke, dari Reva. Kalau dari Monik sendiri, Kenapa pilih Unpad? Soalnya tahun 2023 tuh sempat daftar juga, cuman FKIP Unpad. Cuman nggak jadi soalnya nggak mau. Disuruh keluarga ngambil keguruan padahal nggak mau. Jadinya ditunda jadi ke 2024 jadinya masuk Ilmu Komunikasi bareng sama Bunga sama dari beberapa fakultas lain juga. oh berarti gap year ya? Iya. Kalau Reva, buat Reva dulu sendiri nih, kan tadi udah gelombang perdana, Iya. orang pertama banget nih di angkatan lu nih yang masuk apa Unpad ini. Iya benar. Kenapa nggak? Kan alasan masuk Unpad karena deket juga, tapi emang nggak tertarik gitu nyoba ke PTN di luar sana? Sebenarnya kayak bukannya nggak mau nyoba sih, cuma kayak udahlah yang pasti aja, yang penting kuliahnya benar gitu. Itu sih. Oke, tapi kenapa juga nih gitu masuk Ilmu Komunikasi? Yang emang kalian kalau kata orang-orang yang ngapain sih masuk komunikasi? Emang nggak bisa komunikasi selama ini kayak gitu. Nah, kenapa sih kalian ini masuk Ilmu Komunikasi gitu? Dari siapa dulu nih? Lu dulu aja. Oke, gue dulu ya. Sebenarnya gini, sesimpel kayak gue tuh punya bakat ngebacot gitu ya. Cuma gimana biar bacotnya gue ini bisa lebih terasah, makanya masuk ke Ilkom gitu. Gitu sih. Oke, berarti emang dari kecil gitu emang Iya. bacot terus anaknya ini. Emang yang banyak omong lah ya. Berisik, iya, benar-benar. Jadi biar komunikasinya itu Terasah lah. terasa, biar Iya. tahu komunikasi yang baik dan benar itu seperti apa gitu ya. Betul. Jadi masuk Ilmu Komunikasi. Iya benar. Nah, kalau untuk Monik sendiri itu kenapa? Sebenarnya ngambil Ilmu Komunikasi tuh gara-gara nggak suka matematika ya. Tapi baru tahu juga katanya di semester berapa gitu. Empat. Ternyata ya ada matematika, langsung kayak aduh gimana nih, tapi udah terlanjur dah. Terlanjur nyebur, gimana lagi. Karena nggak suka. Tapi nanti semester 4 kalau ada ketemu nih sama pelajaran hitung-hitungan, pelajaran lagi. Mata kuliah hitung-hitungan, nah, gimana? Pindah fakultas? Enggak dong, tapi kan kalau misalkan di sini tuh paling grafik gitu ya.
Ya. Hitung-hitungannya nggak kayak matematika kayak. Tapi sama aja sih. Tapi susah banget Kak, SMA gue belum banget sumpah. Nggak bisa banget matematika Nggak nih. bisa juga Tapi kayak kalian. SMA, SMA, IPA. MIPA. Masuknya IPS, harusnya IPS kan gitu. Iya. Berarti emang nggak suka matematika jadi masuk komunikasi. Iya nggak suka banget, benci banget. Benci banget. Tapi nanti kan bakal ketemu juga. Tapi kan tambah-tambahan doang. Iya, tapi ya udah. Gitu lah ya. Apalagi ya? Udahlah. Nah, tadi kan udah ngomongin nih kenapa kalian masuk Unpad, masuk komunikasi. Sekarang kayaknya mau nanya-nanya nih tentang dari diri kalian dulu deh. Kalian nih tinggalnya di mana sih gitu. Kalau boleh tahu ya, teman-teman semua mungkin pengen tahu nih, pengen kenal lebih dalam sama kalian. Siapa dulu? Sarah? Ya Lu dulu aja deh. Ya udah, berarti mungkin dari sini dulu Iya, biar iya, gak dari bingung. Reva dulu. Oke. Gue tinggal di Cibinong, tepatnya sih sekarang di Nanggewer ya, di perumahan Bumi Sentosa. Oh, Bumi Sentosa yang pinggir jalan itu. Iya bener. Itu emang deket ya, ke Unpad. Ya, Jauh banget. sebenarnya Kayaknya- kalau lewat jalan biasa sih emang agak jauh ya, cuma kita lewat alternatif aja. Jadi ya paling setengah jam lah kalau nggak macet. Iya sih, kirain tuh deket di Cihelet sih ini. Enggak. Ternyata di Cibinong juga udah masuk Cibinong ya. Iya. Nah untuk Monik sendiri nih, Agak bingung sih Bang, soalnya gue tuh kan masih daerah Reva ya, Cibinong, cuman masuknya tuh kecamatan Babakan Madang. Tapi letak rumahnya itu di sini Cibinong, ini Citerep, ini Babakan Madang. tengah-tengah. Perbatasan ya berarti Di ya. tengah-tengah, Di mana? Masuknya di mana itu? di kawasan Sentul. Berarti beloknya ke Sentul itu, Iya, yang lampu harus- merah itu. Iya, iya, iya. Dia ke kanan kalau gue lurus. Iya, terus. Oh, sebenarnya dan ini juga, gua juga sebenarnya Nanggewer. Oh iya. Oh, Iya. iya, tahu. Gua- Nanggewer, tahu. Gua di, Gue Nanggewer kan. Iya, Iya, Nanggewer. gue juga deket ke Nanggewer, deket banget. cuma kalau lu Reva kan lurus nih lampu merah yang Iya. apa sih yang Sentul itu. Iya. Kalau dia ke kanan, kalau gue itu sebelum lampu merah dikit ke kiri itu gua. Kandang roda. Kandang roda. Oh iya, iya. Oh. Jadi kita sebenarnya satu daerah, satu kawasan. Kita bukan anak kota nih, Iya. anak kabupaten. Kabupaten. Tapi dari kecil gitu kalian, apa kalian pindahan kah ke rumah di situ? Dari kecil sih dari lahir. Dari lahir emang asalnya itu dari Bogor. Iya benar. Sama sih Bang. Sama. Iya. Enggak. Kecil. Berarti kalau misalnya pulang kampung itu enggak ada. Nggak ada. Dia main di rumah. Ada sih, paling kampung mama gitu masih di Jogja. Oh, jauh juga ya. Iya. Asal berarti keluarga dari Jogja. Mama asli Jogja, papa asli Cibinong. Tapi tinggal di Cibinong. Iya. Monik gak ada pulang kampung, bener-bener udah lebaran gitu. Enggak, jadi rumah gua tuh justru yang dijadiin tempat Kampung. pulang kampung dari saudara-saudara gua yang lain. Oh, jadi Kampungnya di Cibinong. Iya. jadi kalau misalnya lebaran nih pulangnya ngumpulnya di rumah kamu gitu. Di rumah nenek, tapi deket dari rumah gua Bang. Oh, deket. Iya. Oh, Nah, berarti titik kumpulnya di rumah nenek gua. Gitu. itu antara enak atau gimana? Enak ya? sih, seru Enak aja. sih. Jadi nggak usah kemana-mana Iya. ya. Kalau liburan segala Pas. macam ya. Kebetulan gua tuh orang mageran kemana-mana. Udah Lebih dia suka- di rumah aja iya, udah. lebih suka di rumah gitu. Nah, ya udah. Kalau misalnya hobi deh, kalian nih apa sih hobinya? Dari Reva yang sering ngebacot apa hobinya? Apa gitu? Gue suka masak sih. Dari Masak. kecil udah biasa masak sama suka nyanyi. Coba nyanyi. Gak dong, jangan dong, malu. Boleh nih nyanyi nih. Soalnya di sosmed juga suka kayak yang cover-cover karaoke gitu. Suka ada highlightnya. Masak pernah berarti sekolah apa di sekolahan yang tata boga gitu enggak? Enggak sih emang. Kebetulan kan nyokap tuh sempat punya tempat makan di rumah dulu. Terus kayak udah bakatnya nurunnya ke gua, bukan ke kakak-kakak gua. Oh, kakak-kakak gak yang Bukan bisa itu. seproper iya. Berarti emang lu ini bisa banget nih masak nih. Bisa banget. Sama nyanyi nih. Ya, Bisa lah. spill Bisa gak sih? aja. Bisa Spill, aja spill, enggak spill, enggak spill, yang spill, kok, bisa spill. aja. Iya, coba bisa di Coba spill coba. Malu enggak. Satu- Nonton, lihat aja di Instagram gua. Oke, lihat di Instagram aja nanti dikasih tahu deh Instagramnya sama kalian semua biar teman-teman semua bisa nonton nih. Nah, Boleh. kalau dari Monik sendiri, Hobi tuh ada banyak sih Bang. Cuman yang paling sering tuh main catur paling. Iya. main catur ya. Jadi juara 1 di sekolah, setiap sekolah. Wih. Dari SD. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Main catur dia suka. Keren.
Main catur dari kecil itu apa ikut bapak ke pos ronda gitu tiap malam enggak. apa gimana? Sama kakek sih sebenarnya diajarin. Jadi cucu-cucu kakek gue nih pada jago catur semua. Sampai Nurun cowok-cowok di kelas gue bang kalah bang. Buset. Lu udah ngebantai Gacor nih. banget ya. Dibantai. Seangkatan lu udah ngebantai nih lu nih. Udah kebantai semua. Sampai finalnya tuh di SMP, gue lawan saudara gue sendiri. Finalnya dari satu. Oh, final dari itu udah semua final kelas, banget tuh? Iya. Gue yang menang. Mantap, keren banget ya. Gacor banget. Ternyata itu mau dikembangin kah jadi Enggak sih mulai kayaknya. naik tingkatan? Enggak dikembangin. Udah, hobi aja. Udah hobi. Iya. Main catur aja. Banyak sih. Apa Kalau lagi? dibilang nggak bakal cukup, nggak sih durasinya? Wah, bebas ini. Berapa menit? Apalagi ya, masak. Masak bisa. Lebih jago mana nih sama Reva nih? Kalau Reva kayaknya lebih makanan-makanan yang kayak makanan rumah. bukan kayak apa lu? Kalau gue tuh kayak lebih Apaan cilor gitu-gitu. Oh, Lebih ke Gua makanan jajanan gitu. Gue general sih apa juga masuk. Baking bisa, masak kayak makanan rumahan bisa. oh, selain berarti Monik masak bisa, catur bisa. Apalagi nih? Jari nih habis nih. Enggak, kayak gak sebanyak itu deh. Kayak catur, terus masak, nyanyi tapi suaranya jelek. Tapi suka gitu, tapi suaranya jelek. Nyanyinya sendiri aja kan. Di kamar Iya. mandi aja nggak sih? Bang? Enggak pernah yang Karaokean di rumah bang ada alatnya. oke. Sama waktu SMP suka dance sih, sekarang udah enggak. Enggak. Dance. Iya. Ngedance kecil tuh ngedance apa dari K-pop. Tapi dulu banget ya, udah jangan dibahas lagi sekarang. mau spill? Parah banget. Gak mau, udah. Gimana? Coba joget. Gak mau kak, gak mau. FYI dia juga influencer loh. Wow. Ya lu mah. Apa tuh yang dijual tuh di media sosialnya? Apa? Muka. Buka. Iya. Skincare, dapat endorse biasanya. Terlalu ternyata gue lagi ngobrol sama orang-orang besar nih kayaknya. Yang satu emang penyanyi, yang satu Amin. apa, influencer dua-duanya. Enggak sih, gue nggak influencer dia doang. Dia di TikTok aktif soalnya. Oh, TikTok. Berapa tuh menyentuh? Enggak banyak sih, cuma kayak 28.000. Iya. Wow. Tapi udah ada yang masuk itu udah bisa Kalau per monetisasi. bulan pasti apa? Kayak ngasilin uang gitu. Per bulan selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Itu dari Affiliate tuh jarang, nah cuman kayak lebih dari brand aja gitu. endorsement gitu Iya. berarti ya. Iya. Keren sih. Tapi untuk kalau misalnya ke Reva lagi nih, nyanyi itu emang dari kecil apa gimana? Gue tuh background gue kan ini Katolik ya. Ya. Gue tuh di gereja suka ikut nyanyi. Itu emang udah dibiasain dari kecil gitu. Jadi kayak ya udah terbiasa aja karena kayak hampir tiap minggu tuh ada latihan terus. Jadi kayak ya udah bisa aja gitu. Tapi nyanyi ini kayak Monik misalnya, Monik kan dia sampai ikut turnamen catur gitu. Kalau Reva sendiri apa ikut lomba-lomba nyanyi-nyanyi gitu? Kalau lomba yang bener-bener spesifik lomba tuh kayaknya terakhir SD deh kalau nggak salah. Lama juga ya. Iya, cuma kayak makin gede tuh kayak nggak dikembangin, jadi kayak hobi buat senang-senang aja di rumah gitu loh. Tapi pernah kayak tampil-tampil gitu pernah maksudnya di Kemarin di komik tampil, cuma itu agak gagal dikit ya. Kemarin kita berdua tampil kak. Iya. Oh iya? Iya. Komik yang kemarin itu yang baru. Iya, benar. Cuman ya emang suaranya ya kurang proper. gak memuaskan. Kan lu jago banget nyanyi katanya. Enggak jago banget. Cuman jelek suaranya, cuman suka gitu. Oke, gak apa-apa. Nah, tapi ngomongin tadi kan influencer terus suka ngepost apa sih video nyanyi gitu kan di sosial media, di Instagram gitu. Ngomongin media sosial nih, gue pengen tanya nih, menurut kalian berdua tentang kebebasan berekspresi di media sosial gitu. Menurut lu berdua kebebasan berekspresi di internet itu beneran gak ada batasnya atau gimana gitu? Kalau dulu. Sebenarnya kalau untuk kebebasan tuh semua orang tuh bebas menyuarakan sesuatu, misalkan memberi pendapat gitu, cuma tetap ada batasnya. Jadi kita harus memilih gitu loh bang. Itu sih kalau dari. Oke, kalau dari Monik sendiri? Ya sama kayak dari Reva tadi, cuman kan kalau misalkan kita udah main sama media sosial tuh kita udah tahu kan resiko yang diambil apa. Soalnya kan dari banyak tuh yang kayak kontroversial langsung kayak dihujat gitu. Nah sebenarnya resikonya sih ya tahan hujat aja sih. Dan kalau misalkan emang ngambil media sosial buat
ngungkapin perasaan yang kalau nggak mau dilihat sama semua orang ya di privasi aja gitu, supaya nggak mengundang kontroversial gitu. Nah, kalian ini termasuk yang gimana nih kalau di media sosial tuh yang berekspresi banget kah atau yang lebih ke menutupi private aja, yang orang-orang terdekat aja kayak gimana tuh? Kayaknya gue ini deh Apa? terlalu ekstrovert banget, kayak apa juga di post gitu. Apa aja gitu Ya, lagi kayak apa Instastory iya, gitu. maksudnya kayak sering kayak live update gitu, sering banget itu di status, di story. Terus kayak misalkan gue lagi main kemana hari ini pasti diposting gitu. Bahkan kayak sampai minggu depan fotonya masih bagus gue posting juga. Posting lagi. Iya, gitu sih gue, karena kayak masih sangat aktif banget di sosial media. Oke. Kalau Monik sendiri nih gimana nih? Kayaknya sama-sama ekstrovert apa enggak nih? Enggak. Oh, enggak. Gue tuh ekstrovert di luar rumah. Kalau di rumah tuh bener-bener introvert banget. Kayak keluar rumah aja tuh males. Bukan males sih, lebih ke malu, ada tetangga malu gitu banget. Jadi kalau di rumah udah diem di kamar aja nih. Iya, nggak di kamar juga kan. Jadi rumah gue tuh kayak berdekatan sama saudara gue gitu. Iya. Jadi bisa main ke rumah saudara gitu. Kalau nggak, saudara gue yang main ke rumah gue gitu. Tapi ya udah gak yang ekstrovert Udah, kalau di luar. iya. Enggak. Kalau di luar berarti ekstrovertnya gimana nih? Ya di luar juga, cuma kayak di lingkungan kelas aja sih. Kalau misalkan di kampus ya mungkin orang-orang juga nggak terlalu banyak kenal gue gitu. Kalau di sini mungkin ya. Tapi lu sama kayak Reva gak sih, kayak apa-apa tuh kayak di pokoknya update terus dah gitu hidupnya. Ada Ya. perubahan bang. Apa perubahan gimana atau sebelumnya gimana dan Jadi, sekarang tuh gimana? Waktu gue SMA, gue tuh kayak semuanya diposting, di spam di SG gitu, kayak semuanya, kayak temen gue minum gue posting, temen gue tidur gue posting. Itu lebih ke gabut. Aneh Iya. ya itu sebenarnya ya. Tapi sekarang justru kayak lebih jarang banget malah. Sekarang lebih membatasi nih. Gak membatasi, cuman kayak Males aja. Iya males aja, kayak yang tahu hidup gue tuh ya udah teman-teman deket gue doang gitu. Oke, nah tadi kan udah ngomongin kebebasan ekspresi itu kayak gimana. Nah, yang menurut kalian nih, contohnya itu bentuk ekspresi yang sering dilihat dari kalian deh di media sosial tuh apa sih? Gitu, Apa? yang kayak gimana? Mungkin kalau yang kayak saat-saat ini lagi rame gitu ya, kayak misalkan ada kasus-kasus kekerasan, banyak yang suka menyuarakan di Ya. Snapgram gitu. Cuman kalau gue tuh tipe yang mau cari tahu dulu gitu loh bang, kayak maksudnya ini tuh kenapa, jangan kayak asal ikut menyuarakan tapi gue nggak tahu ngomong kasusnya gitu kenapa. aja ya. Iya gitu kan, apalagi kayak orang-orang sekarang Gen Z, apalagi kayak banyak nggak sih yang FOMO, ikut-ikutan doang, tapi lu nggak tahu itu kasus kenapa, itu Ya. ceritanya kenapa, asal usulnya gimana gitu sih. Oke. Paling gitu. Panik gimana? Ya. Ini Sama sih, cuman kayak kan tadi pertanyaannya kayak gimana berekspresi di media sosial ya. ya. Nah, bisa Sama juga bentuk. jadi apa ya? Jadi media untuk kita bersuara tentang hal yang gak bisa kita speak up di dunia langsung gitu. Iya. Kayak misalnya perselingkuhan temen. Waduh, Mantep banget agak tuh dalam di- ya. Aduh, di ini itu tuh, di up juga tuh. viral langsung bang. Langsung naik ya, aku naik. Aku naik dapat Duit. engagement. Nah, itu. Berarti emang The powerful. iya, internet itu benar-benar sosial media gitu khususnya emang benar-benar berpengaruh banget ya Iya, di berpengaruh zaman banget. sekarang. Kayak apa-apa tuh bisa dilakuin aja di media sosial, kayak Jadi cepat, mau Iya. ngapain juga. segala akses komunikasi tuh bisa dilakuin gitu kan. Iya benar, setuju. Kayak tahu apa sih, kayak ya lu lagi main dia bisa tahu. Iya. Apa tuh kemana? Tahu gak lu mau kemana-mana juga. Iya. Oh, lu ngikutin banget dia nih. Iya. Lu Ih, dia berdua tuh gimana sih, emang cuaca. deket banget atau gimana? Sebenarnya Iya. gue deket sama dia tuh karena dulu pas ospek tuh sering nebeng. Ospek apa? Ospek Yang mana? pas Yang pas PKBN. kumpul gelombang Oh, juga Iya, tuh. kumpul iya. gelombang. Karena kayak yang Cibinongan banyak nih, terus kayak nebeng. Karena gue kebetulan gak bisa bawa motor kan, jadi kayak ya udah barengin gitu, sering boncengan. Terus kayak ya udah, karena searah juga kayak jadi sering banyak cerita gak sih kita? Iya, jadinya Nah, itu gengan deh. Sebelumnya kenal apa gimana maksudnya bisa? Enggak. Kita Oh. kenal karena pas masuk gelombang 1 waktu itu. Oh, kenalan dari mana? Cibinong. Iya. Cibinong. Jadi kita tuh bikin grup dari Cibinong Isinya orang semuanya. Cibinong doang. Basis Kebetulan Cibinong. kita sekelas. Iya, kita sampai dari PKBN, terus PPBN, terus abis itu kita jadi sekelas deh. Makanya berarti dari
dari ospek-ospek itu kalian Iya. kenal sampai sekarang sedekat itu ya. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang udah disiapin sama kakak di belakang. Kenapa sih kayak orang-orang ngerasa lebih berani gitu ngomong di dunia maya dibandingkan dunia nyata gitu? Kayak tadi yang udah lu bilang kan bisa ngapain aja di dunia apa sih dunia maya itu di sosial media, lu pengen apa-apa. Kayak orang-orang introvert tuh mungkin jalannya dia bisa ngeluarin apa yang pengen dia keluarin tuh di sosial media gitu. Kenapa? Ya itu kenapa gitu orang-orang tuh ngerasa kayak gitu. Kalau dari gue sendiri sih mungkin karena kalau di media massa, media sosial gitu, kita tuh berhadapan langsungnya dengan kamera, bukan langsung sama orang banyak gitu. Tapi dengan cara itu orang banyak bisa tahu. Jadi even orang yang introvert sekalipun bisa bersuara juga gitu. Betul. Kalau dari gue sih sebenarnya kan media sosial tuh kita bebas ya mau kalau misalkan kita malu sama keluarga bisa kita blokir gitu supaya gak ngeliat akun kita gitu di media sosial. Terus kayak lebih enak aja kalau sama temen tuh lebih malu bang daripada dilihat sama netizen. Lebih gitu malu ya? sama temen, sumpah. Kayaknya mungkin lebih malu lihat orang-orang banyak gak sih dibanding sama teman? Kalau gue udah biasa kali jadi enggak malu. Kalau sama temen malu banget. Sampai gue blokir sama keluarga gue blokir. Oh, lu hide gitu semua. Iya. Saking lu malu gitu ya. Berarti kan tadi lu bilang kayak media sosial bebas nih. Iya. Bebas. Sebebas apa sih gitu sebenarnya? Apa ada batasan-batasan tertentu? Coba dari Reva dulu. Gue pengen dari Monica dulu. Sebebas apa ya? Iya. Ya sebebas kayak kita mau apa ya? Intinya tuh kayak vlog keseharian itu kan kita bisa kayak dari bangun tidur sampai udah mau tidur lagi kita bisa videoin terus di-upload di sosial media. Itu tuh kan kayak kebebasan kan, kayak berekspresi tentang komentar ya tentang sesuatu isu yang lagi terjadi gitu. Bisa berkomentar tapi jangan yang menggiring opini yang buruk aja sih gitu. Kalau misalnya kayak ada orang sampai ngiring opini yang malah nyakitin hati orang lain tuh, menurut kalian gimana tuh? Tapi kadang kita juga sebagai netizen kadang-kadang juga suka salah. Suka komen juga ya? Suka ikut-ikutan ya? Iya. Ngejoin di Iya. komentar Iya. gitu. Cuma kalau kayak gitu, misalkan kalau posisinya dari konten kita gitu ya udah kita posisikan aja kalau misalkan komentarnya tuh salah, nggak kayak gitu loh. Ya berarti, nah dari lu dulu tadi apa nih kebebasan bebas itu bebas yang kayak gimana? Bebas tuh sebenarnya hak semua orang. Cuma dari kebebasan itu kayak sekarang gitu kita nggak perlu yang terlalu oversharing di publik gitu nggak sih, maksudnya kayak kita memilih apa sih yang bisa kita share, apa yang bisa kita kasih ke orang-orang, tapi mana yang perlu kayaknya ini nggak perlu deh, maksudnya jangan terlalu privasinya juga disebarluaskan. Biasanya privasi yang disebarluaskan tuh kan bisa menggiring opini buruk yang tadi. Itu biasanya kayak gitu sih Kak. Emang internet ini kayak ada sisi baiknya, ada sisi buruknya gitu kan. Kalau orang yang bisa manfaatin internet dengan baik gitu, dia bisa yang ngasilin uang gitu kan, kayak siapa? Kayak Moni. Tapi kalau misalnya yang buruk-buruk ya itu bisa kayak jadi tempat. Jangan deh kalau bisa. Jangan ya, jangan sampai. Semoga kayak internet ini atau media sosial ini menjadi sarana yang baik gitu kan buat kita semua untuk memanfaatinnya. Udah gitu bakal jadi jejak digital juga. Nah, jejak digital gitu kan. Brandingnya jadi jelek ya. Iya, nanti kalau kita mau kerja takutnya dilihat sama HRD. Waduh, Iya. ini ada masalah. Dulunya, ini Iya. kamu kayak gini Kacau dulu, nih. nggak jadi. Kacau. Nah, itulah banyaklah yang harus kita jaga, maksudnya batasan-batasan Iya, tetap yang ada batasnya. ya walaupun bebas banget di media sosial kita mau ngapain aja, tapi ingat itu batasannya harus punya batasan lah gitu. Kalian itu di media sosial udah lama apa dari maksudnya kayak baru pas SMA ke SMP atau udah dari lama gitu kan? Kalau dari gue sendiri, ya dari SD udah main deh. Bener. Dari zamannya FB, terus habis itu Twitter. apa sih main-main musikali gitu tuh sih? Iya, sebelum TikTok kan. Iya sebelum adanya TikTok. Terus sempat Instagram juga akunnya juga udah lama itu kayak dari SMP deh kayaknya.
enggak yang ganti akun karena lupa password itu kan Lebih kayak oh gitu-gitu. itu sempat waktu SD sih kayak ganti akun karena lupa, terus ganti Iya. HP juga. Terus dari SMP nggak pernah ganti akun lagi sampai sekarang. Oh, akunnya udah lama banget berarti ya. Iya. Kalau dari Monik gini dari Sama sih dari SD udah gitu tuh akun Instagram tuh bener-bener banyak banget. Soalnya kan lupa sandi terus Ya. kayak ke privasi gitu akunnya nggak bisa dilihat lagi, jadinya foto-fotonya banyak banget kenangannya padahal tapi nggak bisa dibuka. Ada berapa ya akun tuh, ada 4 atau 3 gitu akun Iya, Instagram. padahal Monik tuh kan yang apa-apa diupload ya. Kayak Iya, pasti dulu. kenangan-kenangan zaman dulunya banyak Ya banget ya. supaya ada memori aja gitu di hari tua. Wih. Jadi keren banget. Udah ngomongin hari tua aja deh. Iya deh. Jauh juga ya. Kan kita udah tua semuanya. S1 dulu deh. Oh, umur berapa? 2004. Dulu 2004. Iya, Gue 2005. beda satu. 2000 berarti udah 21 sekarang. Oh, belum. Belum, Tahun Juni. ini. Tahun ini 21. Wah, Juni besok. Iya, tapi tanggalnya kan beda. Oh iya sih. Dirahasiakan. Bulan depan. Oh, Dirahasiakan. dirahasiakan. Siapa tahu nanti diucapin nih di TikToknya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Gak mau Gak suka gitu. gak suka hari ulang tahun saya. Iya elah. Soalnya makin tua. Apa? Soalnya makin tua di hari ulang tahun. Enggak ada pengalaman yang memburukkan. Iya. Aduh, Berat ya hidupnya. berat Enggak banget ya berat. kayak hidup makin tua, tapi kuliah tetap harus berjalan nih. Kayak kuliah kalian gimana semester 2 sekarang? Aman damai. Apa tugas-tugas udah mulai membludak gak dari UTS kemarin? Lumayan. Udah mulai kayak agak shock dikit ya. Oh my god, projectnya Proyeknya gila ya. lumayan, tapi kayak oke lah bisa lah dijalanin lah. Tapi menurut gua lebih enak semester 2 daripada semester 1. Tugasnya lebih banyak semester 1 Iya gitu. lagi. Mas semester 1 banyak tugas. Lumayan Banyak banget, kayak lebih banyak banyak banget, tertulis iya. gitu. Kalau semester 2 Terus kita lebih kebanyakan banyak project bikin kelompok. makalah juga banyak banget kalau semester 1. Enak project gak sih dibanding Iya. yang tertulis? Kalau kalau project kan kita sekelas gitu Iya, ngerjainnya kan. Ya Iya, santai, bareng-bareng santai. karena kelompok gitu kan. Benar. Kalian yang paling ribet nih apa nih? Maksudnya paling susah banget sih ini gitu projectnya atau yang apa? Alhamdulillah sih. Aja. Ih, tapi di tugas juga gampang. Lah, tapi kan gua Apa iya, itu tugas apa iya. nih? kita lagi ada project di kelas dari matkul Perubahan sosial komunikasi. komunikasi perubahan sosial. Penyuluhan? Iya, Ah. benar. Kalian penyuluhannya kemana nih? Kita ke SD gitu di Batu Tulis. Oh, ke SD. Itu udah apa kapan itu? Masih nanti kita bulan Masih Juni. proses sekarang tuh, Kita masih proses. Oh, masih Iya. nyusun segala Iya. macam. Masih survei juga gitu. Oh, belum survei. berarti belum pasti dong. Udah pasti, Udah cuma ditentuin kita tanggalnya sih. Lagi kerja, proses baru kerja sih kayaknya. udah nyusun rundown dan segala macam. Apa yang mau kalian bawa di situ? Kesejahteraan mungkin. Enggak Apa? dong. SD kesetaraan gender atau gimana? Apa ya? Harapan belajar buat Iya, harapan anak-anak. belajar. Soalnya kebetulan sekolah yang kita ambil itu mereka itu kan pimpinan dari yayasan gitu. Oh ya. Dari sekolahan yang lumayan gak keurus dan gak kerawat udah lama banget, tapi masih beroperasi dan masih banyak anak-anak di situ yang masih sekolah di situ. Jadi kayak mereka walaupun dengan fasilitas yang benar-benar buruk, menurut gue sih buruk banget ya, tapi mereka masih ada semangat belajar. Makanya kelas kita milih buat kita penyuluhan anak ke situ aja, buat semangatin anak-anak juga gitu. Berarti dari sekolah itu tuh relevan gitu sama apa yang pengen kalian Iya, bawain gitu. benar-benar. Terus kita juga ada open donasi. Terus kalau misalkan kalian yang punya hati malaikat boleh untuk berdonasi ke kita ya. Iya. Kemana tuh? Oh iya, kemana? Kita. Nanti ada Instagram kelas. Ya ada Instagram kelas kita. Di sini nih. Di sini. Ah, Editor edit. pusing, editor pusing. Instagram kelas. Dari kelas apa emang? Kita dari kelas 2A. Oh 2A. Oh awal banget ya. Awal banget lah. Berarti lu juga gelombang 1? Iya. Gelombang 2 perdana. Oh sama perdana. Itu orang-orang yang langsung Gas pilih langsung unpak nomor 1 ya. Benar. Nah, sekarang nih kita udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol, udah kayaknya udah hampir setengah jam ya. Kita langsung beralih ke yang terakhir dulu nih, kayak ada segmen terakhir. Jadi mahasiswa tuh harus yang kayak gimana sih? Contohnya tuh kita nih sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita di internet itu apa aja sih gitu? Jadi siapa? Lu dulu lah. Gue lagi, Bebas oke. ya. Ya kayak yang tadi sempat dibilang kayak jangan gampang kegiring opini. Terus kayak kalau mau menyuarakan sesuatu tuh kayak kita
pinter-pinter milah-milihnya, cari tahu dulu ini tuh kasus tentang apa, jangan langsung asal aja jadi kayak FOMO gitu ya nggak sih? FOMO. Gitu. Kalau dari Monik sendiri? Terus kan mahasiswa tuh kayak apa ya, ibaratnya jenjang lebih tinggi pendidikan ya. Iya. Harusnya lebih kayak lebih cerdas, lebih kritis dalam melihat isu-isu yang ada di media sosial ataupun di dunia nyata gitu Bang. Jadi supaya nggak menggiring opini jelek juga, apalagi kan masyarakat lihat mahasiswa tuh kayak apa ya, udah kayak pemimpin dari Sebagai contoh. ya sebagai contoh lah gitu intinya. Iya sih, karena emang ya kita mahasiswa yang berarti ya mahanya para siswa gitu kan. Iya. Kita udah di jenjang yang lebih tinggi gitu kan dibanding siswa-siswa. Kita Dibanding harus SD, SMP. ya kita yang Harus jadi punya contoh lah. punya pemikiran yang lebih luas gitu kan tentang apalagi media sosial yang sekarang tuh sedang pesat banget gitu kan. Media sosial tuh di mana-mana, orang-orang siapa sih gitu yang nggak pakai media sosial, Instagram atau Facebook juga kan termasuk gitu. Nah oke, jadi tadi pertanyaan yang tanggung jawab kita itu di media sosial itu sebagai pertanyaan terakhir kita sekaligus menutup sesi podcast ini gitu. Jadi yang bisa kita ambil gitu dari tadi yang udah kita obrolin semua, kayak kita bisa bebas berekspresi ya di media sosial ini, tapi harus tahu gitu batasannya tuh kayak gimana. Kita harus tahu apa sih yang mau kita kasih ke orang-orang gitu di media sosial, di dunia maya. Kita harus pokoknya pilih gitu, harus pintar-pintar bijak dalam memilih apa yang mau kita utarakan gitu. Jangan sampai dari apa yang udah kita utarakan itu menjadi jejak digital yang buruk buat kita ke depannya, yang malah menyulitkan kita nantinya gitu kan. Nah mungkin gue mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyak nih buat bintang tamu kita hari ini, Reva dan Monik yang udah datang ke sini. Jadi tamu pertama lagi. Iya nih, jadi pertama banget, episode pertama di PAP ini, di podcast Prakarsa Aksantara ini. Jadi cukup segitu aja teman-teman semuanya. Di episode 1 ini kita udah sebenarnya tadi ngebahas tentang kebebasan berekspresi ya jadinya di media sosial. Dan semoga dari podcast ini kita bisa ngedapetin sisi-sisi baiknya di media sosial itu seperti apa kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya dan gua Andika pamit undur diri. Dadah. Bye bye.